Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Wih, ini baru mulai udah cakep aja nih ya. Kita ulang ya. Oke. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun, mulai terjatuh. Cakep. Kami awali podcast dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tak, kembali lagi bersama kami di Ruang Jaya. Jaya, jaya, jaya. Di sini tempat kita update skill komunikasi dan mindset biar makin stand out nih. Bener banget, bersama aku Alia Salsabila. Dan di samping aku partner terkece. Aku Natalia. Dan hari ini kita akan bahas skill yang pasti dibutuhkan oleh semua orang, apalagi saat public speaking. Bener gak nih? Bener banget nih Al. Hari ini kita akan bongkar tuntas apa aja sih rahasia menjadi public speaker yang bukan cuma lantang bersuara, tapi juga meninggalkan kesan mendalam kepada audiens. Siap-siap dicatat ya. Nah, dan sekarang kita sudah kedatangan tamu yang super luar biasa nih, Nata. Beliau ini lengkap banget, public speaker, novelis, punya pengalaman di public relation, aktif gender equality, dan pastinya mahasiswa ilmu komunikasi seperti kita juga. Wow, siapa tuh? Mari kita sambut Kak Saida Mutmaina. Selamat datang Kak Saida. Oke, kakak. Kak Saida ini kan aktif banget nih ya di organisasi dan komunitas. Nah, dari semua pengalaman itu, coba dong Kak ceritain apa sih momen atau pengalaman yang paling berkesan dalam pelajaran hidup, dalam perjalanan hidup terbesar yang Kakak dapatkan selama Kakak mengikuti semua kegiatan itu? Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya atas pertanyaan yang keren banget sih. Itu dari satu paling menarik di antara seluruh cerita, terutama soal organisasi ya. Nah, jadi pernah nih teman-teman aku menjabat jadi ketua pelaksana atau disingkat Mubes, Ketupel Mubes, di sebuah UKM sekaligus menjadi sekretaris jenderal di KPRM Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi dalam waktu yang bersamaan aku mengemban dua posisi yang luar biasa ya. Dan di balik itu aku juga dapat musibah nih, ternyata kedua adik aku masuk UGD. Jadi bener-bener kepala ini kayak kapal yang diombang-ambing gitu. Tapi di samping semua kendala yang diberikan gitu, akhirnya aku berhasil menyukseskan kedua acara tersebut. Meskipun ketika Pemira, khususnya pas KPRM itu mengalami sedikit kendala, yaitu adanya keterlambatan pelaksanaan Pemira itu sendiri gitu. Dan itu menjadi pelajaran besar sama aku sih sampai sekarang. Oke. Nah, topik utama kita kan public speaking nih ya, Kak. Pasti ada dong rasa gugup gitu kan. Nah, gimana sih cara Kak Saida menyulap rasa nervous itu menjadi energi positif yang justru bikin penampilan di panggung makin keren? Benar banget nih Kak. Boleh dong bagi tipsnya? Mungkin teman-teman di sini juga pada belum tahu kan? Oke, siap tipsnya ya. Iya. Secara singkat terus padat gitu. Oke, kalau untuk public speaking itu sebenarnya yang sering dialami banyak orang adalah nervous ya. Iya. Fun fact-nya bahwasanya tuh nervous itu tanda kita tuh peduli sama kesempatan sebenarnya. Berdasarkan pengalaman nih, dan pengalaman itu sebagai guru terbaik kita. Kalau pribadi, bahkan ketika SD pernah diketawain loh satu gedung gitu ketika nyanyi gitu. Itu kan ngomong di depan publik gitu. Gimana akhirnya aku bisa mengubah trauma menjadi kesempatan yang luar biasa seperti hari ini, itu dengan teknik 2K sih. Aku nggak akan kupas secara teoritis, cuman berdasarkan pengalaman ya. Yaitu 2K itu adalah kapasitas dan kepatangan. Kapasitas ini adalah bagaimana kita terus bisa mengembangkan potensi yang ada. Jadi dimulai dengan 3 langkah, yaitu tempat yang kecil dulu. Kalau paling relevan sama mahasiswa itu pas presentasi di kelas ya. Nah, teman-teman harus banyak belajar tuh pas presentasi, gimana caranya kita bisa membuat audiens itu responsif ataupun ketawa dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Kalau udah sukses pasti lebih confident untuk naik level yang selanjutnya, yaitu yang level yang sedang. Misalkan kalau untuk laki-laki bisa jadi menyampaikan khutbah ya ketika Jumat, itu kan masjid atau musola itu lumayan ya
konteksnya, atau lebih tingkat yang lebih tinggi lagi seperti hal-hal yang bersifatnya nasional, mungkin kayak pelantikan ataupun adanya event-event besar lah yang mana kita tidak bisa menebak lah audiens itu dari mana aja gitu. Itu sih dari saya. Kalau kematangan tadi kematangan itu artinya persiapan. Nggak usah banyak bacot deh. Siapa sih yang nggak pernah nervous gitu? Pasti pikirannya satu, yaitu kayak persiapan gue kurang deh gitu. Dan juga kunci untuk membungkus dua kata tadi adalah mental block. Jadi mental block itu harus kita singkirkan jauh-jauh. Kenapa? Karena mental block itu adalah kita merasa diri kita itu kayak nggak mampu gitu. Misalkan kalau dalam marketing orang berpikir kan dia anak orang kaya gitu. Itu salah satu bentuk mental block. Bahkan kita sombong pun tidak melakukan persiapan ketika public speaking, itu salah satu mental block juga loh kawan-kawan. Karena kita meremehkan kesempatan yang ada, jadi kayak merasa kan gue udah sering tampil gitu, akhirnya nggak latihan, terus tiba-tiba nervous itu nggak diundang, entah dari mana asalnya gitu kan, itu bakal datang juga. Jadi jawabannya adalah kapasitas dan kematangan dalam persiapan seperti itu. Satu tip ya Kak. Nah, sebagai seorang novelis, kan Kak Saida pasti pernah dong ketemu momen yang paling bikin pusing. Contohnya writer block, ya kan? Gimana sih strategi jitunya Kak Saida buat ngusir writer block dan balik lagi lancar nulis? Oke, writer block ya. Writer block ini bukan hanya dialami oleh novelis ya, kawan-kawan, bisa jadi jurnalis atau penulis-penulis lainnya. Nah, pertama kenali diri sendiri dulu. Teman-teman tahu sukanya apa gitu. Tujuannya apa gitu nulis itu. Nah, setelah kita tahu tujuan kita apa, maka keluarkanlah potensi yang ada. Misalkan nih, kalau saya pribadi itu saya suka explore. Karena ketika explore itu atau bertemu orang baru dengan cerita yang beragam, itu tuh bisa membangkitkan, bahkan memicu ide-ide kreatif lainnya sih. Jadi itu kunci dari bagaimana menghadapi dari writer block itu sendiri. Dengar-dengar nih kan Al, Kak Saida ini juga dikenal sebagai aktivis kesetaraan gender nih ya. Menarik nih. Oke, mari kita bahas. Boleh nggak Kak ceritain sedikit apa sih titik balik dari momen penting yang akhirnya membuat Kakak memutuskan untuk fokus dan vokal dalam isu kesetaraan gender ini? Oke, pertanyaan paling menarik ya. Saking menariknya kayaknya dikupas secara singkat nggak bisa ya. Kayak gitu. Oke, mungkin aku mulai dari data ya. Itu kalau data yang berbicara itu kita nggak bisa bungkam lagi ya. Itu udah fakta yang udah terjadi di masyarakat. Bahkan ini data itu cuman yang melaporkan aja. Bahwasannya sekitar 4 dari 5 perempuan di Indonesia tuh setidaknya ya pernah mengalami sejenis pelecehan, apakah itu verbal, online, atau secara langsung. Itu 4 dari 5, atau kalau dipresentasikan sekitar 79%. Jadi kayak nyaris hampir seluruhnya gitu kan. Itu sebuah keresahan ya, bukan hal yang perlu dibanggakan. Nah, kemudian yang kedua juga untuk melindungi diri gitu kan. Kita tentu harus memperluas pengetahuan bagaimana kita bisa melindungi diri kita atau melindungi orang lain. Jadi dari semua data, pengalaman, dan cerita orang-orang itu yang membangkitkan Saidah gitu ya, khususnya untuk terus bergerak di bidang kesetaraan gender. Tapi kita di sini ngomong bukan soal kesetaraan, tapi juga keadilan gender, yang mana kita tidak lepas dari tanggung jawab masing-masing dan tetap berdiri tegak di fitrahnya masing-masing, seperti itu. Oke. Terakhir nih Kak Saida, untuk para mahasiswa khususnya ilmu komunikasi seperti kami nih ya kan, yang ingin karirnya berdampak, apa satu pesan kunci yang paling Kakak ingin sampaikan agar kami berani mengambil peran public speaker? Oke, public speaker ini berarti bidangnya luas. Siapapun bisa jadi public speaker. Bahkan kamu belum jago ngomong pun bisa jadi public speaker suatu saat nanti. Kalau dari tips pribadi itu satu sih, setting goals sih. Kemarin datang nggak sih ke acaranya yang Roblox Umbri? Ada siapa? Ada Abah ya? Abah ya. Abah ngomongin apa sih? Kayak intinya tuh sibuk ya. Iya. Kalau sibuk itu konotasinya agak sedikit negatif ya rekan-rekan ya. Kalau saya itu menangkapnya itu kurang lebih Abah tuh bilangnya kayak gini. Kalau mahasiswa itu nggak sibuk, itu ada sesuatu yang bermasalah gitu. There's something wrong, right? Jadi setting goals jawabannya. Setting goals itu kita tahu tujuan kita kemana akhirnya. Emang
mulai dari mana sih kak? Ya setting goals itu lagi, karena kalau kita bilang nggak datang informasi kak, ya setting goalsnya belum disetting gitu kan. Setting goals itu adalah membuat target-target tujuan akhir dari kehidupan kita. Karena kalau ngambil kesempatan, semuanya emas, tapi carilah yang relevan sesuai ataupun yang mendukung cita-cita kita tadi lagi gitu. Nah ketika kita udah setting goals, pasti kita tahu kita mau memberikan dampak apa ke masyarakat gitu. Sebagai motivasi ataupun bensin untuk terus menjadi public speaker adalah itu, kalau kata Quran, jadilah orang bermanfaat untuk orang lainnya, seperti itu. Ketika kita membantu satu orang, maka Allah akan memudahkan kita di akhirat nanti. Jadi itu sih kalau motivasi pribadi, bagaimana terus menjadi public speaker dan gak berhenti dalam aktivitas seluruhnya lah, kayak gitu. Wow, pembahasan hari ini sangat luar biasa. Dari mengatasi gugup sampai teknik delivery. Terima kasih banyak untuk Kak Saida Mutmainah yang sudah berbagi ilmu komunikasi yang praktis, sangat berharga untuk kita semua. Betul, semoga ilmu ini langsung dipraktikkan ya Sobat Talk. Jangan lupa follow dan support karya-karya Kak Saida. Boleh dong Kak Saida satu kalimat penutupnya? Oke, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Oke, Terima kasih Kak Saida. Sampai jumpa, aku Alex Salsabila. Aku Natalia, Pamit pamit undur undur diri. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.